Di sini saya akan sedikit berbagi tentang profil pelajar Pancasila. Sebelumnya, Bapak dan Ibu semua sehat ya pagi hari ini. Selamat pagi, salam sehat semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehat dan selalu dalam kondisi yang prima. Bapak dan Ibu, sekarang saya mencoba tentang profil pelajar Pancasila. Kita semua mengetahui bahwa profil pelajar Pancasila ini adalah menjadi titik utama pada sekolah penggerak, yang mana kita semua sudah menjadi dan diberi kesempatan oleh Kemendikbud untuk menjadi sekolah penggerak. Timbul tanda tanya tentunya ya, hal yang baru, merupakan hal yang baru bagi kita semua. Apa sebenarnya profil pelajar Pancasila itu? Nah, di sini kita kupas tuntas tentang profil pelajar Pancasila. Yang pertama-tama, di setiap penyusunan kurikulum ataupun di setiap implementasi pembelajaran pada sekolah penggerak harus mencerminkan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila di sini yaitu pelajar Pancasila yang perwujudan dari pelajar Indonesia sebagai pelajar sepanjang hayat, sepanjang hidup, yang memiliki kompetensi global dan berpikiran sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Selanjutnya, bisa dilihat di slide ya, Ibu-ibu dan Bapak. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Ini adalah roh dari semua kegiatan pembelajaran yang tujuan akhirnya yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa seperti pada tujuan pendidikan nasional kita. Di sini beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, yaitu pelajar Indonesia harus berakhlak mulia. Adalah pelajar yang berakhlak dalam hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa, memahami ajaran agama dan kepercayaannya, serta ini yang terpenting, menerapkan pemahaman tersebut dalam kehidupannya sehari-hari. Di mana elemen kunci beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia adalah: 1. Akhlak dalam beragama, 2. Akhlak dalam pribadi, kemudian akhlak kepada manusia, akhlak kepada alam, dan yang terakhir akhlak bernegara. Selanjutnya Bapak dan Ibu, saya lanjutkan tentang profil pelajar Pancasila yang berkebinekaan global. Di sini pelajar Indonesia mempertahankan budaya luhur, lokalitas, dan identitasnya. Tetap berpikiran terbuka dalam berinteraksi dengan budaya lain, sehingga menumbuhkan rasa saling menghargai dan kemungkinan terbentuknya budaya baru yang positif dan tidak bertentangan dengan budaya luhur bangsa. Ini yang terpenting. Berkebinekaan di sini dalam arti mengenal dan menghargai budaya. Kemampuan komunikasi interkultural dalam berinteraksi dengan sesama. Refleksi dan tanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan. Ini yang penting sekali, yang perlu kita terapkan terhadap Bapak dan Ibu guru kita, terutama di sekolah ya, Bapak dan Ibu. Selanjutnya yaitu profil pelajar Pancasila gotong royong, di mana pelajar Indonesia harus memiliki kemampuan bergotong royong, yaitu kemampuan untuk melakukan kegiatan secara bersama-sama
dengan sukarela agar kegiatan yang dikerjakan dapat berjalan dengan lancar, mudah, dan ringan. Ini seperti pepatah kita ya, peribahasa kita, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Ini diajarkan dalam PKN dari kelas 1 sampai kelas 6 ya, Bapak dan Ibu. Misalnya di sini kegiatannya berupa kolaborasi, kepedulian terhadap sesama, kalau di kelas juga terhadap sesama teman misalnya, kalau di lingkungan sekolah kepedulian terhadap sesama warga sekolah, dan yang terakhir adalah berbagi. Selanjutnya, Bapak dan Ibu, saya lanjutkan tentang profil pelajar Pancasila yang mandiri. Pelajar Indonesia merupakan pelajar mandiri, yaitu pelajar yang bertanggung jawab proses dan hasil belajarnya secara mandiri. Misalnya, kesadaran akan diri sendiri dan situasi yang dihadapi. Kemudian, regulasi diri. Di mana yang dimaksud dengan kesadaran akan diri sendiri, yaitu bertanggung jawab akan situasi yang dihadapi di dalam melaksanakan pembelajaran. Selanjutnya, nah, Bapak dan Ibu bisa lihat pada profil pelajar Pancasila yang diharapkan berupa bernalar kritis. Pelajar yang bernalar kritis mampu secara objektif memproses informasi baik kualitatif maupun kuantitatif, membangun keterkaitan antara berbagai informasi, menganalisis informasi, mengevakuasi, dan yang terakhir adalah menyimpulkan. Bernalar kritis misalnya, 1, memperoleh dan memproses informasi dan gagasan. Kita memperoleh, kemudian memproses informasi dan gagasan. Selanjutnya, menganalisis dan mengevakuasi penalaran. Merefleksi pemikiran dan proses berpikir, kemudian mengambil keputusan. Ini yang terakhir dalam profil pelajar Pancasila pada bernalar kritis. Untuk selanjutnya, kreatif. Kita tentunya sama-sama tahu ya Bapak dan Ibu, ini sudah tidak asing lagi kata-kata ini, yaitu kreatif. Pelajar yang kreatif mampu memodifikasi dan menghasilkan sesuatu yang orisinal, bermakna, bermanfaat, dan berdampak. Tentunya yang berdampak positif. Kreatif misalnya menghasilkan gagasan yang original. Di sini artinya tidak kopas atau copy paste, tapi bisa menghasilkan atau mengeluarkan gagasan dari hasil pemikirannya, ide-ide yang dia dapatkan sendiri. Selanjutnya yang B, menghasilkan karya dan tindakan yang original juga. Yang dimaksud di sini karya yang merupakan hasil dia sendiri, siswa-siswi kita sendiri, para pemuda kita sendiri, peserta didik kita sendiri. Karya-karya yang baru, karya-karya yang original dan bermartabat serta sangat mendukung pendidikan di Indonesia. Selanjutnya Bapak dan Ibu, sudah habis ini rupanya, hanya demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga sedikit dan singkat ini bisa membantu Bapak dan Ibu dalam memahami apa yang dinamakan dengan profil pelajar Pancasila itu. Adakah nanti saya buka ruang tanya jawab, barangkali ada beberapa pertanyaan atau masukan
terkait yang sudah saya sampaikan tadi, Bapak dan Ibu ya. Monggo, silakan. Ade. Ada pertanyaan lagi? Udah. Adakah pertanyaan Bapak dan Ibu? Tolong dibuka. Monggo. Terima kasih Bu. Saya Pak saya ingin sedikit menanyakan, tolong yang ini sudah yang kreatif tadi ya. Yang kreatif ya. Makna kreatif di sini disampaikan menghasilkan gagasan yang orisinil, menghasilkan karya yang tindakan yang orisinil juga. Sedangkan di definisinya tadi juga mampu memodifikasi. Apabila kita itu memodifikasi, apakah itu bisa dikatakan berpikir kreatif? Terima kasih Bu. Terima kasih Pak Budiono atas pertanyaannya. Saya akan mencoba menjawab. Nanti Bu Tris atau Pak Setio Basuki bisa melengkapinya, nggih. Kalau jawaban saya ini belum sempurna, mohon maaf. Memang di dalam pengertian dari kreatif ini mampu memodifikasi dan menghasilkan sesuatu yang orisinal, bermakna dan bermanfaat. Nah, dari hasil memodifikasi ini kita bisa menghasilkan karya atau tindakan yang original. Dalam arti original di sini, karya yang dihasilkan itu nanti karya yang baru. Meskipun idenya itu misalnya bisa lihat di Google atau hasil karya orang lain, kita bisa mengambil sekian persennya atau sedikit saja untuk mengembangkan sendiri sehingga menghasilkan karya yang lain, tapi memiliki manfaat yang luar biasa untuk sesama. Itu saja, barangkali ada yang menambahkan? Saya kira jelas Bu. Barangkali dari terima kasih. Teman-teman yang lain bisa menambahkan, monggo. Saya kira sudah jelas saat itu. Monggo Pak Setio atau Budini Putri. Sudah jelas Bu, insya Allah sudah bisa mengambil ini apa maksudnya. Udah. Terima kasih banyak. Tetap kita mewujudkan sekolah penggerak yang berprofil pelajar Pancasila ya. Ada lagi pertanyaan Bapak dan Ibu? Sampun cukup untuk bisa dipahami. Terima kasih banyak. Demikian. Tidak ada lagi, saya tutup ya, Bapak dan Ibu. Demikianlah yang dapat saya sampaikan tentang profil pelajar Pancasila. Semoga berguna untuk kita semua. Saya tutup dengan ucapan alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih sebanyak-banyaknya. Monggo Pak.